Habibun. Perkenalkan, nama saya Erni Lestari dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lampung dengan NPM 2013021015. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai salah satu sahabat saya yang menginspirasi hidup saya dalam hal perjuangan, keberanian, dan juga kemandirian melalui sebuah usaha yang ia jalani sekarang. Apa sih usahanya? Mari ikuti perjalanan saya. Hari ini saya akan bersilaturahmi ke rumah. Vera Shop Tubaba merupakan sebuah toko online milik Vera Meliani Putri. Ia adalah seorang pembisnis muda yang sedang merintis usahanya di bidang jual beli di daerah Gunung Menanti, Tulang Bawang Barat. Yang sebelumnya hanya menjadi reseller, sekarang dapat membangun toko online miliknya sendiri. Halo teman-teman semua, di sini saya bersama dengan narasumber saya yaitu sahabat saya sendiri. Yang menurut saya dia ini adalah seorang yang menginspirasi saya dari sebuah usahanya. Nah, perkenalkan nama beliau adalah Vera Meliani Putri. Untuk Vera, silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Vera Meliani Putri, saya berasal dari Tulang Bawang Barat. Ver, nama toko online kamu tuh apa sih? Jadi nama toko online shop saya itu Vera Shop Tubaba. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan sih kamu tuh merintis usaha itu? Ya, kalau usaha ini sebenarnya udah saya rintis dari saya kelas 9 SMP sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Boleh ceritain nggak sih kayak mana kamu ngerintis usaha itu bisa sampai sebesar ini kalau menurut saya ya? Kalau diceritain sebenarnya panjang sih ceritanya, cuman dari awal kelas 9 SMP itu saya udah mulai merintis ini. Yang pertama itu karena saya ngelihat dari teman-teman semua minat ke belanja online itu banyak, jadi saya mencoba untuk jualan itu. Terus sampai saya SMA masih berjalan, tapi pas saya kelas 10 SMA itu agak terhambat dikit karena saya tuh belum terlalu bisa untuk ngatur antara waktu ngerjain tugas sama waktu gimana cara saya untuk ngupload jualan-jualan ini. Jadi agak berhenti sebentar, mungkin sekitar setengah tahunan lah berhenti. Tapi saya lanjutin lagi, akhirnya nyampe lulus SMA, nyampe sekarang masih lanjut. Alhamdulillah ya sampai sekarang. Terus tuh kan kita kan dulu satu SMA nih. Nah, dengar-dengar kamu tuh kan diterima di salah satu univ di Provinsi Lampung, tapi kamu itu lebih memilih ke bisnis ini atau usaha ini. Kalau boleh tahu itu kenapa ya kamu kayak gitu? Ya, yang pertama sebenarnya saya udah bertekad buat masuk ke universitas itu, tapi setelah saya diterima di universitas itu, keyakinan mulai ragu mau ngambil jurusan itu. Setelah saya timbang-timbang, saya musyawarahin sama orang tua juga. Mereka juga ya katanya diserahin semuanya keputusannya ke saya. Akhirnya saya sholat istikharah untuk menentuin mau milih yang mana, mau lanjut kuliah atau bisnis dulu. Dan akhirnya saya lanjut buat bisnis ini dulu. Tapi saya bertekad untuk tahun depan mau lanjut lagi ikut tes kuliah. Wah, kita doain ya teman-teman, semoga tahun depan Vera bisa join bareng kita di perkuliahan. Amin, doain ya teman-teman. Terus apa sih yang membuat kamu tuh berani untuk menjalani usaha ini? Ya, sebenarnya beraninya itu karena dukungan dari konsumen sih. Karena mereka itu mendukung saya buat jualan lagi, karena mereka suka dengan barangnya. Akhirnya ya saya semangat, akhirnya saya buka lagi online shop ini. Sampai sekarang ya saya buka-buka dikit lah. Kalau boleh tahu nih, Fer, modal awal kamu merintis bisnis ini dari mana, Fer? Ya, kalau modal awal, jadi pertama saya itu jadi reseller, kayak ngambil barang di all shop lain, terus tuh saya jual. Nah, setelah saya jual itu kan ada labanya tuh. Nah, dari labanya itu saya tabung, saya hemat. Akhirnya dari laba itu saya bisa ngambil sendiri dari pusatnya. Oh, berarti dari keuntungannya ya? Iya. Terus kalau boleh tahu tuh produk apa sih yang kamu jual di usaha kamu ini?
Kalau produksi hampir semua bisa saya jual. Ya pertama kita ikutin apa kata konsumen, apa permintaan konsumen, ya insya Allah bisa kita penuhin mereka mintanya apa. Biasanya tuh ya konsumennya tuh dari kalangan mana aja sih? Ya kalau dari konsumen sendiri sih hampir semua, tapi yang paling banyak itu dari kayak cewek-cewek, anak-anak perempuan SMP, SMA itu kan, karena kayak yang paling suka belanja kan dari kalangan situ tuh, jadi mereka tuh suka fashion, suka ganti-ganti, jadi terutama dari itu sih, dari perempuan-perempuan. Iya, apalagi media kamu ini kan media elektronik ya, jadi kan bisa menyebar ke mana aja. Jadi biasanya kan anak muda yang suka apa ya, searching atau apalah yang itulah. suka main-main kayak gitu ya mereka. Terus gimana sih proses transaksi antara kamu sama si konsumen itu? Ya kalau dari proses transaksinya sendiri, kita kalau dari yang jauh nih, kayak umpamanya dia luar Tubaba, itu bisa ditransfer dulu. Setelah ditransfer nanti bakal kita kirim barangnya. Tapi kalau yang masih lingkup Tubaba, kita bisa ngelayanin COD. Jadi COD itu gratis. Jadi aku tentuin tempatnya di mana, kita bakal COD di situ. Nah, berbicara COD itu kan ada pertemuan, ada perjanjian. Itu banyak nggak sih yang disiplin gitu saat janjian kayak gitu? Kalau sampai saat ini sih alhamdulillah pada disiplin semua. Jadi karena sebelum kita ketemu COD itu kan kita janjian dulu nih waktu mau jam berapa kita ketemunya. Tapi ya ada beberapa yang nggak terlalu disiplin juga sih. Dalam menjalani kehidupan itu tuh pasti ada suka dukanya. Iya. Nah, terus kalau selama kamu merintis usaha ini tuh suka dukanya apa sih? Kalau dari suka dukanya, pertama saya bahas sukanya dulu ya. Nah kalau dari sukanya itu kan dari penjualan ini kita tuh dapat untung gitu. Nah dari untung ini bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri, terus bisa ngebantu orang tua saya juga. Ya alhamdulillah dari untungnya itu juga sih. Terus kalau dukanya apa? Kalau dukanya itu sebenarnya terletak di konsumennya. Kenapa tuh? Umpamanya tuh mereka pesen barang kan, terus itu sebelum barangnya datang mereka tuh tanya terus kapan datang, pas giliran barang datang malah nggak diambil, diundur, malah ada yang di cancel. Itu yang paling bikin usaha ini jadi mampet gitu. Itu kan banyak tuh ya kendalanya di konsumennya kan balik lagi. Nah itu solusinya gimana? Pertama kita buat aturan dulu sebelum mereka ini. Dari umpamanya kita bikin di halaman Facebook tuh, jadi di halaman Facebook itu di profil kita kasih aturan nggak boleh cancel, nggak boleh PHP. Kalau mereka PHP kayak gitu nanti bakal ada konsekuensinya dari kita. Terus yang kedua itu ya kita sabar lah, mungkin bukan rezeki, insya Allah ada rezeki lain. Sangat-sangat luar biasa bukan? Dalam berbisnis ini pasti kamu tuh sibuk kan, Fer? Nah di sela-sela kesibukan kamu tuh ada kegiatan lain nggak sih? Kalau di sela-sela kesibukan ini sih yang pertama saya tuh paling suka buat nanam bunga, nanam ya apalagi sekarang lagi tren gitu ya, nanam talas gitu. Iya, talas. Jadi di kalangan emak-emak itu sungguh luar biasa. Suka banget buat di depan rumah pekarangan emak kayak gitu. Terus kedepannya untuk bisnis ini apa sih? Kalau rencana ke depan sih insya Allah tahun depan pengennya kita buka ruko di tempat yang lebih strategis supaya kayak konsumennya itu lebih luas, konsumennya juga gampang buat mencapai ruko itu. Nah kita doain Mbak Vera supaya kedepannya lebih baik, lebih maju lagi usahanya. Amin. Nah terus apa sih motivasinya buat teman-teman semua menjadi inspirasi kita gitu loh? Ya kalau motivasi buat teman-teman semuanya, yang pertama dalam hidup ini kita pasti ditentuin sama dua pilihan. Pasti ada yang namanya pilihan. Nah, untuk mengambil keputusan itu kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk minta restu dari orang tua, karena restu orang tua itu juga berpengaruh sama kedepannya kita bakal gimana. Dan setelah kita ngambil keputusan itu, kita harus konsekuen, kita harus tanggung jawab supaya apa yang kita ambil itu bisa terus berjalan sesuai dengan rencana kita. Wow, sangat luar biasa sekali. Cukup sekian saja sharing-sharing kita pada kali ini. Sampai jumpa dengan saya di pertemuan berikutnya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, setelah saya mewawancarai teman saya yaitu Vera Meliani Putri, yaitu salah satu tokoh inspirasi hidup saya, di mana dia itu adalah seorang pemilik toko online shop yang bernama Vera Shop Tulang Bawang Barat. Di situ saya sangat kagum dengan dia. Kenapa? Karena dia itu masih muda, tapi dia sudah punya usaha, sudah bisa mandiri dan sudah bisa mencari uang sendiri. Itu sangat-sangat saya terinspirasi dari dia. Kenapa? Karena saya sendiri di sini, walaupun saya memang kuliah, tapi saya masih malu gitu, masih meminta kepada orang tua. Nah, setelah saya mewawancarai Vera, ternyata ada beberapa kegiatan Vera atau aktivitas Vera yang mencerminkan atau berkaitan dengan Dasa Dharma Pramuka. Apa saja sih yang berkaitan dengan Dasa Dharma Pramuka? Yuk kita simak penjelasan berikut. Nah, yang pertama, dalam hal mengambil keputusan, itu adalah hal yang menurut saya itu paling berat. Dan Vera, saat dia mengambil keputusan, dia selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dia istiqoroh, dia meminta kepada Allah untuk ditunjukkan jalannya, antara dia harus kuliah atau dia harus melanjutkan bisnisnya. Karena pada saat itu Vera ini memang sudah diterima di salah satu universitas di Provinsi Lampung. Akhirnya dia pun sholat istiqoroh, dan melalui sholatnya itu dia mendapat pencerahan bahwa dia akan melanjutkan bisnisnya tersebut. Dari sifat tersebut itu mencerminkan dasa dharma yang pertama, yaitu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, Vera ini sudah menemukan passionnya, yaitu di dunia bisnis. Lalu dia kembangkan dari dia SMP, SMA, dan sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan, dan justru itu menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Dan itu mencerminkan dasa dharma yang keenam, yaitu rajin, terampil, dan gembira. Di rajinnya dia mengembangkan usahanya itu dengan perjuangan, dengan mungkin ada kendala-kendala tapi dia tetap berjuang. Kemudian terampil di sini mungkin ketika dia memikat hati konsumen itu melalui media sosial dan lain sebagainya, seperti WA, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian setia di sini apa? Dia tidak pantang menyerah gitu, walaupun dalam usahanya ini dia kan sempat terhenti ketika mau masuk SMA ya, kalau tidak salah itu sempat terhenti karena dia masih mau mengatur waktunya. Kemudian dalam usaha ini dia juga bertanggung jawab dalam artian apa? Dalam artian sebuah produk itu benar-benar harus sampai ke konsumen dengan COD tadi gitu, yang menurut informasi yang tadi kita dapatkan. Nah, jadi dengan COD terus itu dia mengantarkan pesanan tersebut sesuai dengan permintaan konsumen, itu merupakan suatu tanggung jawab yang dia laksanakan dan dia emban, dan untuk memikat kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Dan itu mencerminkan dasa dharma yang ke-9, yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kemudian selain Vera ini bergelut di dunia bisnis, ternyata di sela-sela kesibukannya itu dia mencerminkan sifat cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, yaitu dasa dharma yang kedua, dimana di sela-sela kesibukannya dia seperti menanam bunga. Apalagi sekarang ini memang lagi booming-boomingnya adanya tanaman talas. Kemudian
ada satu lagi dasar dharma yang dicerminkan oleh Vera, yaitu suci dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan. Di sini Vera itu dalam menjalankan usahanya itu pasti ada kendalanya. Nah, kendalanya itu dari konsumennya. Konsumennya itu kadang tidak mengambil barang itu atau meng-cancel, sehingga keuntungan yang didapat pun tidak banyak, sehingga itu yang membuat usahanya itu kadang macet karena antara modal dan pengeluaran itu tidak seimbang. Kemudian di situ Vera tabah gitu, katanya dia ikhlas kalau memang belum rezekinya ya kita serahkan ke Allah saja. Nah di situ berarti dia mencerminkan dasar dharma tersebut, yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.